Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya tentang siam molek ini apa, makanan apa, jenis apa, dan lain sebagainya ya. Iya. Mungkin kenalnya nih si molek ini kalau di sini mungkin si cantik ya, molek cantik cerita. Molek ini adalah sebuah organisasi setingkat Asia Tenggara. Memang Universitas Madura ini para Bapak Ibu punya sejarah yang panjang hubungannya dengan siam molek. Mulai kalau nggak salah tahun 2014 ya Pak Ali ya. Betul. Jadi ada beberapa program yang sudah kita laksanakan. Kadang terhadap teknologi apalagi di Indonesia itu menghadapinya terlalu kurang, bukan tidak kurang kalau saya pandang, tapi terlalu apalagi yang senior. Oh begitu ya. Kan selalu ada pemikiran bahwa wah ini sudah maju sekali teknologinya, bukan zaman saya, ini cuma anak IT yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan podcast Universitas Madura sebagai sarana untuk informasi yang berkaitan dengan Universitas Madura. Pada kesempatan hari ini kami akan berbincang santai mengenai program kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Madura, yaitu salah satunya dengan siam molek. Apa itu siam dan siam molek? Pada kesempatan hari ini saya kebetulan mengundang narasumber dari siam molek. Yang pertama adalah Bapak Ali Imron. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua narasumber kami adalah Pak Aji Wicaksono. Beliau ini adalah trainer dari siam molek yang kebetulan pada hari ini hadir di Universitas Madura untuk melaksanakan program pendampingan yang sudah menjadi salah satu program kerjasama dengan Universitas Madura. Pada kesempatan hari ini mungkin saya akan pertama ya akan ke Pak Ali dulu Pak Ali. Nah, jadi mungkin masyarakat, jangankan masyarakat umum barangkali ya. Jadi masyarakat di bidang pendidikan pun mungkin ada yang belum tahu lah apa itu siam molek. Yang saya tahu kan itu sebuah institusi pendidikan taraf internasional seperti itu. Nah, kemudian mungkin bisa diceritakan apa program-programnya dan sebagainya. Untuk itu silakan Pak Ali barangkali untuk memberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih Pak Yudi sebagai host kita kali ini. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kami dari siam molek hari ini berada di Unira dalam rangka melaksanakan program yang telah disepakati bersama Unira dan siam molek. Programnya apa? Programnya ada beberapa program yang dilaksanakan di Unira bekerja sama dengan siam molek. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya tentang siam molek ini apa, makanan apa, jenis apa, dan lain sebagainya ya. Iya. Mungkin kenalnya nih si molek ini kalau di sini mungkin si cantik ya, molek cantik cerita. Nah, si molek ini bukan sesuatu atau nama sesuatu orang ya, bukan nama orang, tapi si molek ini adalah sebuah organisasi setingkat Asia Tenggara yang pendiriannya berdasarkan atas keputusan dari para menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Ya. Dari para menteri itu membuat sebuah organisasi yang berpusat di Bangkok pada tahun 65, dibuat di Bangkok. Mulai tahun 65 ya, sudah lama sekali. Jadi khusus untuk berkolaborasi antar negara-negara di Asia Tenggara dalam hal pendidikan. Iya, baik. Nah, jika ASEAN tahun 67 itu berkaitan dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya, nah Siameo ini khusus menangani tentang masalah-masalah pendidikan di Asia Tenggara beserta dengan solusi alternatifnya kira-kira apa untuk menyelesaikan
masalah tersebut. Baik. Nah, dari induk yang ada di Siamolek, induk yang ada di Bangkok yang namanya Siameo, di Indonesia diturunkanlah menjadi beberapa center sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Indonesia. Ya, baik. Ada contohnya, ada Siameo bagian tropikal, Ya. itu ada di Biotrop, itu ada di Bogor. Kemudian ada Siameo bagian gizi, itu namanya Siameo Rekfon, ada di UI Salemba. Ya. Kemudian ada Siameo untuk PAUD, namanya Siameo Sesep, itu ada di Lembang. Dan ada 3 Siameo untuk peningkatan kompetensi guru, yaitu di bidang matematika, bidang bahasa, dan bidang IPA. Itu tempatnya ada di Srengseng Jakarta, ada di Yogyakarta, dan ada di Bandung. Nah, sedangkan yang satunya adalah Siamolek, ini khusus untuk menangani bagaimana meningkatkan percepatan income kompetensi manusia dalam hal jarak jauh. Jadi Siamolek ini adalah dibangun atau didirikan untuk melayani instansi mitra yang ingin mengembangkan kompetensi diri dalam hal mendukung pembelajaran jarak jauh. Kebetulan di Unira ini sudah bermitra dengan Siamolek dari beberapa tahun sebelumnya. Memang sudah ada program yang dijalankan, bahkan ini sekian tahun ini kita melaksanakan kegiatan bersama Unira. Khusus di tahun ini Unira bersama dengan 15 mitra lainnya yang sudah bersepakat dengan Siamolek mengikuti pendampingan yang dilaksanakan sampai di akhir tahun 2023. Baik ya. Itu singkatnya tentang Siamolek. Baik, terima kasih Pak Ali. Memang Universitas Madura ini, para Bapak Ibu, punya sejarah yang panjang hubungannya dengan Siamolek. Mulai kalau nggak salah tahun 2014 ya Pak Ali ya. Betul. Jadi ada beberapa program yang sudah kita laksanakan. Nah, alhamdulillah tahun 2022 kita perbaharui ya, MOU-nya, dan setelah melaksanakan ini yang tahun kedua ya Pak Ali ya. Di tahun 2022 juga kita sudah melaksanakan program video pembelajaran. Nah, kemudian pada saat ini tahun ini, dan kebetulan sekarang saat ini sedang dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai tanggal 15 Juli ini, ada program pendampingan virtual class mode immersive learning. Ya, jadi nah, apa sih itu program itu? Barangkali saya akan tanya kepada Pak Aji, khususnya yang sebagai trainernya juga yang pada hari ini hadir, untuk apa sih program ini, pendampingan ini, kemudian manfaatnya untuk dosen, kemudian juga manfaatnya untuk para mahasiswa kita. Nah, jadi karena tadi seperti yang Pak Ali katakan bahwa program Siamolek itu membantu lembaga pendidikan yang lain, baik lembaga tinggi, pendidikan tinggi, menengah, dan sebagainya, untuk lebih bisa mempercepat kemajuan khususnya di bidang teknologi IT mungkin untuk Siamolek. Silakan Pak Aji barangkali bisa. Baik. Pendampingan ya. Jadi pendampingan salah satu program yang dihasilkan dari MOU atau kesepakatan dari Siamolek dengan berbagai institusi, ya, khususnya dengan Unira ya, misalnya pendampingan pengembangan bahan ajar mandiri dan moda immersive learning gitu. Di sini immersive learning juga sangat luas sekali, tapi di sini intinya immersive learningnya kami persempit menjadi memanfaatkan sekarang istilah atau jargon yang sedang dikenal oleh masyarakat luas ya, namanya metaverse. Metaverse ya. Menyambung memang karena visi misi Siamolek itu memang bergerak di pendidikan jarak jauh untuk mendiseminasi ilmu atau membantu beberapa institusi untuk melakukan pendidikan jarak jauh, untuk bisa mempercepat tersampaikannya ilmu. Kita juga ingin melakukan update teknologi
Setiap tahun kita berusaha melakukan update teknologi supaya beberapa pengampu mata kuliah atau mata pelajaran itu. Kalau kami kan tidak hanya dengan dosen, ada guru juga di tingkat pendidikan yang lain. Itu sebetulnya kita ingin menerjang, karena ada beberapa guru yang atau pengampu mata ajar itu kadang terhadap teknologi apalagi di Indonesia itu menghadapinya terlalu kurang, bukan tidak kurang kalau saya pandang, tapi terlalu apalagi yang senior gitu kan selalu ada pemikiran bahwa wah ini sudah maju sekali teknologinya, bukan zaman saya, ini cuma anak IT yang bisa. Nah kita sebetulnya ingin menerjang itu, betul. tapi dalam skala yang sedikit tidak langsung. Nah jadi kita ingin menerjang hal itu supaya orang-orang ini ya kalau ada teknologi baru ya kalau tidak mengerti itu hal yang lumrah, tapi bukan sesuatu yang harus kita pandang sebagai wah ini saya sudah bukan terlalu bagian kita. Bukan bagian kita. Nah, kita ingin menerjang hal itu sekaligus karena jargon yang berhubungan dengan metaverse ini, khususnya metaverse yang kita kemas dalam immersive learning, karena kan tema immersive learning ini banyak sekali, Mas. Kita khususkan ke metaverse. Nah, metaverse sendiri itu kan kalau sampai sekarang itu kan hanya istilah. Sebenarnya kita lebih fokus ke ruangan virtual space. Jadi kita intinya adalah ingin memberikan kemampuan untuk Bapak Ibu dosen atau guru supaya mereka bisa melakukan atau membuat konten bahan ajar mandiri. Sebetulnya bahan ajar mandiri juga sinkronus dan asinkronus gitu. Bahasan yang lain lagi. Jadi melalui modalnya virtual space tadi atau immersive learning. Jadi kalau sebelumnya itu karena kita sudah pernah mengalami pandemi ya, jadi kan terpaksa untuk melakukan pendidikan jarak jauh. Jadi sekarang sepertinya ini waktu yang tepat lah, pas kita masukkan immersive learning. Jadi kalau sebelumnya itu menggunakan modalnya itu Zoom meeting, hadir di meeting gitu ya, meeting online, lalu menggunakan WhatsApp, penugasan dan lain sebagainya. Karena kita ingin menggunakan modal lain memanfaatkan hal yang sedang ramai metaverse. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan kurang lebih sebetulnya membuat konten yang dasarnya itu seperti LMS, Learning Management System, tapi dalam bentuk ruangan virtual. Jadi modul-modulnya dimasukkan ke dalam, lalu kita harus membuat interaksi yang berbeda juga karena modalnya juga sudah berbeda perilakunya daripada kalau kita menggunakan LMS. Ya, itu yang kami harapkan untuk Bapak Ibu guru bisa melakukan dalam pendampingan kita. Kalau untuk peserta didiknya ya, karena itu kan harus sudah dilakukan ya, dipraktekkan di kelas. Untuk harapan untuk teman-teman peserta didik ya mungkin lebih cepat dalam memperoleh informasi sih Pak. Meskipun ya kita tahu ya jaringan internet di Indonesia karena metaverse ini hubungannya dengan internet ya, mungkin tidak pakai internet. Mungkin kendalanya itu. Jadi mungkin penerimaan informasi apalagi yang berhubungan dengan sifatnya keilmuan yang ada di kampus itu bisa diterima lebih cepat. Kalau sebelumnya itu modalnya sudah ada YouTube ya, orang nonton saja. Sekarang itu paling tidak mahasiswa bisa mendapatkan yang lebih dari kalau YouTube kan umum ya, gitu Pak. Bukan segmented untuk dosen Unira mengajar Unira, peternakan mengajar prasapi gitu ya. Karena jarang itu ya ada di YouTube, meskipun ada sih, tidak segmented untuk keperluan mahasiswa. Itu yang ingin kami berikan kemampuan itu ke guru atau dosen. Saya berharap teman-teman mata kuliah teman-teman di kampus atau peserta didik itu menjadi termudahkan gitu. Malah harusnya tidak justru malah merepotkan ya, justru malah memudahkan. Tapi kembali lagi memang pendampingan yang kita lakukan ini bukan sebagai pengganti dari metode didik yang sudah ada, tapi melengkapi pengayaan alternatif memberikan kemampuan alternatif. Kalau ada beberapa hal yang kiranya sulit ditempuh gitu ya, bawa sapi ke kelas kan tidak mungkin, agak sulit membawa sapi ke kelas itu karena harus dilatih peternakan. Nah, itu kita bisa gunakan
moda-moda seperti virtual itu. gitu. Oke. Saya kira seperti itu Pak, itu Iya. agak panjang ya tapi Saya agak tertarik tadi pernyataan Pak Haji. Jadi memang momen kemarin kita mengalami pandemi, di mana kita tahu pada saat itulah sebetulnya teknologi IT itu sangat dibutuhkan, ya, untuk proses pembelajaran. Bukan hanya untuk mahasiswa, bukan hanya untuk siswa SMP, SMA, tapi sampai anak TK pun itu menggunakan metode daring pada saat itu. Hampir 2 tahun kita melaksanakan, dan Universitas Madura juga salah satunya. Alhamdulillah ini, karena sebelumnya kita sudah mempersiapkan, jadi pada saat pandemi kemarin kami alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ditambah dengan ada beberapa tadi pengayaan dari Siamolek. Terima kasih. Ke depan saya kira teknologi salah satu untuk pembelajaran ini terus kita kembangkan. Untuk kembali lagi ke Pak Ali, mungkin menurut Bapak selama ini hanya sebagai closing statement barangkali ya. Selama ini karena saya tahu Pak Ali ini juga selain sebagai trainer juga di bagian kerjasama, memang kebetulan di Siamoleknya. Harapan kerjasama dengan khususnya dengan Universitas Madura, barangkali juga syukur-syukur kami kerjasama ini bisa menularkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Ayo kita sama-sama untuk mengembangkan teknologi pembelajaran. Silakan Pak Ali. Baik. Dengan kerjasama Simolek ini, mudah-mudahan Unira ini bisa go Asia Tenggara gitu. Amin. Kita kan Simolek sudah ibaratnya sudah kelasnya Asia Tenggara, kita bawa Unira sudah 2 tahun dengan Simolek. Ya ngapain juga masih di Indonesia juga. Ini mari kita menjajah negeri seberang dalam hal pendidikan ya, dengan program-program contohnya PJJ. Siapa tahu ada TKI di sini yang bekerja di luar negeri di sana, tapi mereka mau kuliah tidak bisa. Kalau Unira punya sistem PJJ yang kuat, mereka bisa belajar di sana dengan belajar menggunakan sistem yang ada di Unira. Bagaimana nanti sistemnya bisa dikembangkan bersama. Ini kerjasama yang bagus dengan Unira. Jadi ada beberapa mitra yang sudah kami rekrut terlebih dahulu. Yang 16 saya sebutkan tadi itu adalah sudah pilihan sesuai dengan arahan pimpinan. Dan 16 ini adalah mitra-mitra yang memang punya komitmen. Komitmen untuk berubah, komitmen untuk maju, komitmen untuk menguasai teknologi apapun itu yang sedang kami kembangkan. Jadi ini kita ke Unira sesuai dengan topik yang dipilih oleh Unira, yaitu pengembangan virtual class moda immersive learning. Ini salah satu komponen dari PJJ ini dengan memanfaatkan teknologi yang terbaru. Simolek tema pelatihan dan peningkatan skillnya mengikuti zaman yang ada, teknologi-teknologi yang ada. Nah itu kita berikan kepada mitra yang benar-benar berkomitmen di dalam dokumen yang sudah ditandatangani bersama. Harapannya kita masih bisa berkelanjutan. Karena setiap kegiatan pasti ada namanya evaluasi. Kita lihat nanti di akhir tahun kira-kira Unira bagaimana. Mau lanjut ataukah sudah angkat tangan? Harapan mudah-mudahan bisa terus bersama dengan Simolek. Nah, jika misalkan para dosen yang sudah dilatih sudah punya keilmuannya, ada baiknya bisa didiseminasikan kepada orang lain. Contohnya siapa? Dosen sebaya, dosen yang sama-sama dosen, atau dengan guru-guru yang ada di Pamekasan. Contohnya ada MGMP, masuk ke MGMP, ada KKG, masuk ke KKG untuk perluasan keilmuan yang
miliki. Tinggal masuk ke sini saja. Kalau MKKS-nya butuh kegiatan, masuk aja ke Unira. Saya rasa nggak ada yang keberatan Unira. Sangat guru-guru KKG namanya. SD, saya pengen belajar yuk, diajarin tentang presentasi yang bagus. Tapi saya gimana belajarnya? Masuk aja ke Unira. Ya, untuk perluasan pengetahuan, perluasan teknologi yang ada di Pamekasan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Aji. Harapan kami dari Universitas Madura untuk ke depan mungkin kita juga bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan dengan Siamolek, mungkin juga dengan unit-unit lain atau apa tadi itu namanya yang di bidang lain lah, katakan yang di bawah Siameo. Karena itu harapan kami ke depan bagaimana kita bisa memperluas jaringan dan sebagainya. Untuk Pak Aji, Pak Ali, terima kasih atas kesediaannya hadir pada podcast Universitas Madura. Bapak-bapak, ibu-ibu, para podcast Universitas Madura, itu yang bisa kami sampaikan pada bincang-bincang pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.